Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Alhamdulillah Ibu lihat hari ini anak Ibu lengkap, tidak ada yang tidak masuk dan kemarin sakit. Bu Atika sudah masuk hari ini. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita buka dengan berdoa. Seperti biasa, kepada ketua kelas Ibu arahkan untuk memimpin doa. Silahkan Melisa. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sudah, Ibu. Terima kasih Melisa. Untuk itu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu wajib nasional yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu lagu Berkibarlah Benderaku. Sudah hafal semuanya? Belum. Kan sudah diajarkan minggu lalu dan sudah Ibu tugaskan untuk menghafal di rumah. Tidak apa-apa, Atika ikut dulu. Ibu, kan aku nggak suka menyanyi. Ya, tidak apa-apa, Atika ikut dulu sama teman-temannya. Silahkan berdiri terlebih dahulu biar semangat untuk membuka pembelajaran hari ini. Sudah siap? Sudah, Bu. Siap, Bu. Oke, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lama suci di seluruh pantai Indonesia. Tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau merasa rakyatmu kami rakyat yang berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima anak Pandin. Serentak rakyatmu membela merah putih. Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan bertanya, ada yang masih ingat kelas 1 tingginya berapa? Ayo, atau apakah ada perubahan di kelas 4? Apakah anak-anak Ibu semakin tinggi? Iya, Ibu. Lebih tinggi. Iya, Bu, tambah tinggi. Ya, pasti lebih tinggi dari kelas 1, lebih tinggi dari kelas 2, 3, dan sekarang di kelas 4. Kemudian, bagaimana dengan berat badan kalian? Apakah masih sama dengan kelas 1? Tidak. Tambah gendut, Lebih Ibu. berat. Iya, lebih berat. Bertambah beratnya. Karena anak-anak Ibu setiap tahunnya melakukan pengukuran, maka kelihatan lebih tinggi dan lebih berat. Nah, untuk itu akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk membuat diagram garis. Ada yang tahu apa itu diagram garis? Tidak, Ibu. Oke, karena tidak tahu maka kita belajar hari ini. Oke, sebelum belajar mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Sebelum ke inti pembelajaran, nah anak-anak Ibu terlebih dahulu lihat video yang akan Ibu tayangkan. Ya, Bu.
ada yang suka nonton berita? Suka, Bu. Suka, Bu. Oke. Nah, jadi berita itu bukan untuk orang tua saja. Jadi anak-anak juga harus tahu berita terkini tentang keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, perhatikan video singkat berikut ini. Seluas 3.000 hektar. Saat ini hanya tinggal 1.000 hektar. Kesulitan seluas 3.000 hektar. Memasuki tahun ajaran baru, penjualan buku di toko buku Gramedia Kota Gorontalo meningkat hingga 2 kali lipat. Peningkatan penjualan buku terjadi sejak bulan Juni hingga bulan Juli 2020. Meningkatnya penjualan buku membuat buku sekolah di Gramedia kehabisan stok. Pasalnya, sejak memasuki tahun ajaran baru, warga mulai memburu buku, baik itu buku tulis maupun buku pelajaran. Anggota Tahunan Koperasi Agribisnis Harumanis, kelompok petani tebu di wilayah pabrik gula Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon mengeluhkan lahan tebu terus berkurang. Berkurangnya lahan membuat produktivitas dan pendapatan petani menurun, sehingga berdampak pada pembiayaan dan pendapatan koperasi. Menurut Ketua DPC Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Pabrik Gula Karangsuwung, sebelumnya lahan tebu di Karangsuwung seluas 3.000 hektar. Saat ini hanya tinggal 1.000 hektar. Kesulitan dalam hal pembiayaan bagi petani pun menjadi faktor berkurangnya lahan. Oke, baik. Ada yang masih ingat berita pertama tentang apa? Tentang buku. Penjualan Tentang buku, buku. Bu. Tentang penjualan buku. Penjualan buku, Bu. Penjual bukunya meningkat atau menurun? Menurun, Bu. Meningkat, Bu. Meningkat, Bu. Ayo, meningkat atau menurun, Bu Gusti? Meningkat. Meningkat. Nah, sedangkan bagaimana dengan pendapatan petani tebu tadi? Menurun. Menurun. Nah, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, bagaimana cara kita menentukan menurun atau meningkat? Ayo, Menurun, Bu. satu orang tunjuk tangan untuk menjawab pertanyaan Ibu. Gusti, Bu. Gusti. Gusti, silahkan menjawab bagaimana caranya tadi menentukan meningkat atau menurun? Diukur, Bu. Lebih Diukur. tambah banyak atau tambah sedikit Oke. hasilnya. Nah, benar. Jadi untuk mengetahui meningkat atau menurun, kita harus mengukur data tersebut. Oke, selanjutnya perhatikanlah media pembelajaran yang sudah Ibu buat dengan seksama agar tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai, yaitu membuat diagram garis. Apakah sudah kelihatan tampilan Ibu? Halo anak-anak Ibu, apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, hari ini Sudah, kita Ibu. akan membuat diagram garis. Kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu diagram garis. Nah, sebelum
Ibu memberikan arti, anak-anak Ibu lihatlah terlebih dahulu gambar yang sudah Ibu tampilkan. Apa judul diagram di atas atau di pada gambar? Apa judul diagram pada tampilan Ibu ini? Jumlah hewan kurban. Oke, jumlah hewan kurban di Masjid Ikhwan. Tahun berapa saja yang ada di tampilan ini? Ayo lihat di bagian bawah. Ada tahun. 18, 2019, Oke. Dari 2020, 2021. 2021 dan tahun 2022. Apakah kalian melihat di gambar ini? Iya. Lihat. Nah, berwarna apa garis pada gambar? Warna merah. Warna Merah, Ibu. merah. Merah. Nah, jadi yang Ibu tampilkan ini adalah salah satu contoh diagram garis. Nah, bukan garis. Nah, di sini ada pengertiannya. Silahkan baca, Bu Widya. Apa pengertian diagram garis? Penyajian data berupa garis yang menunjukkan sebuah perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, sesuai yang Ibu tampilkan tadi, datanya berupa garis dan ada perubahan waktu. Nah, jadi itu adalah pengertian dari diagram garis. Nah, nanti saat kalian sudah belajar dalam kelompok kecil, Ibu harapkan kalian diskusi membuat diagram garis. Nah, di sini Ibu tampilkan terlebih dahulu bagaimana caranya membuat diagram garis. Hanya ada 6 langkah dan kalian harus melakukannya dari langkah ke langkah. Di langkah pertama, kalian harus membuat tabel dari data yang kalian baca. Nah, di langkah kedua, tulislah judul diagram garis di bagian atas. Di langkah ketiga, buatlah garis horizontal dan garis vertikal. Kemudian, kalian harus membuat nama dan skala pada garis. Selanjutnya, kalian berikan titik sesuai data dan terakhir hubungkan data tersebut atau hubungkan setiap titik yang telah kalian buat. Nah, baiklah, karena kemarin sudah Ibu informasikan hari ini akan belajar kelompok, kalian juga sudah duduk berdasarkan kelompok, yaitu kelompok 1 ada Widya, Arini, dan Devika. Di kelompok 2 sudah ada Melisa, Erliza, dan Vera. Dan kelompok terakhir ada Gusti, Royhan, Nurlaili, dan Atika. Jadi sekarang akan Ibu bagikan lembar kerjanya di masing-masing kelompok. Nah, di lembar kerja tersebut sudah Ibu sediakan langkah dan gambar-gambar yang kalian perlukan. Sebelumnya, kalian sudah membawa alat dan bahan yang sudah Ibu informasikan? Sudah, Bu. Iya, sudah, Bu. Ya, ada kardus, ada tali wol atau benang wol, ada jarum mading, dan ada spidol. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya dan kalian silahkan lihat dan diskusikan bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan tugas yang ada di LKPD. Di akhir nanti,
Setiap kelompok harus maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat. Akan Ibu tayangkan LKPD yang sudah Ibu bagikan agar kalian lebih mudah untuk mengerjakannya. Nah, jangan lupa di bagian nama anggota, tulislah setiap anggota yang ada di kelompok kalian. Kemudian kalian harus membaca cerita atau ilustrasi yang sudah Ibu sediakan. Nah, seperti kalian tahu, di sekolah kita ada Tokman yang menjual telur gulung. Nah, di sini ada pendapatan atau data penjualan telur gulung berapa hari ini? Ada berapa hari? 5, Bu. Ada 5. Nah, 5. kelompok 1, apa yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu? Menulis nama hari, Bu. Tulis nama hari, benar sekali. Kelompok 2, kemudian setelah menulis nama hari, apa lagi yang akan kita lakukan? Tulis nama hari, Bu. Ya, setelah menulis nama hari, apa yang kita lakukan? Kelompok 2, Melisa, Erliza, dan Vera. Setelah menulis hari, apa lagi yang kita lakukan? Nah, lihatlah tabel berikut. Di hari sudah kita isi sesuai kata kelompok 1. Nah, di hari kedua apa lagi yang dilakukan? Oke, baik, dari kelompok 2 belum menjawab. Bagaimana dengan kelompok 3? Apa yang akan kita lakukan setelah menulis hari? Menulis jumlah yang terjadi. Oke, benar. Menulis jumlah yang terjual. Nah, di sini juga sudah Ibu tampilkan atau sudah Ibu berikan cara membuat diagram garis. Maka kalian harus saling bekerja sama dan berdiskusi bagaimana caranya kalian membuat diagram garis dari cerita di atas. Ibu kasih waktu selama 25 menit untuk membuat diagram tersebut. Jadi silahkan kalian diskusikan dan kalian buat sesuai langkah-langkah yang sudah Ibu berikan. Mengerti caranya? Mengerti, Bu. Sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti. Nah, di akhir jangan lupa kalian harus mempresentasikan. Yang akan Ibu nilai adalah bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana hasil karya kalian, dan kebenaran diagram yang telah kalian buat. Oke, Ibu kasih waktu selama 25 menit dan nanti akan kalian presentasikan masing-masing kelompok. Sambil mengerjakan. Kalau ada yang bingung silahkan tanya langsung ke Ibu. Jangan tanya ke temannya, karena nanti temannya sama-sama bingung. Setelah membuat diagram, kalian jangan lupa mengisi pertanyaan yang sudah Ibu tentukan.
ada di halaman terakhir dan sudah Ibu tampilkan apa saja yang akan Ibu nilai dari kerjasama kalian hari ini. Jangan lupa kalian membuat diagram di atas karton yang sudah kalian siapkan. Dan ikuti langkah-langkah yang sudah ada di LKPD. Nah, ini ceritanya. Jadi kalian buat berdasarkan cerita yang sudah ada, yang sudah Ibu sediakan. Pahami dulu data tabel yang harus dibuat berdasarkan cerita tadi karena sudah Ibu sediakan tabel. Kemudian jangan lupa menulis judul diagram garis. Nah, judul yang akan kalian buat berdasarkan cerita yang sudah Ibu buat. Ayo kelompok 1. Ibu bertanya dulu, bagaimana garis horizontal? Kelompok 1 Arini. Nah, bagaimana tangannya kalau misalnya garisnya horizontal? Atau kelompok 2 Ibu Vera. Bagaimana kalau misalnya garis horizontal tegak atau sebaliknya? Garis datar, Bu. Ayo, mana tangannya gimana kalau misalnya garisnya datar? Rentangkan tangan atau angkat tangan? Mendatar, Bu. Dari kiri ke kanan. Ya, tangannya Rentangkan tangan, Bu. rentangkan tangan. Benar sekali. Oke, untuk kelompok 2. Udah diwakilkan sama Bu Vera. Kemudian di kelompok 3, Atika. Nah, kalau garis vertikal bagaimana Atika tangannya? Garis apa, Bu? Garis vertikal, sayang. Oh, garis vertikal. Vertikal itu yang lurus itu bukan, Bu? Yang mendatar begini. Iya bukan ya? Ayo, praktekkan dengan tangannya biar Ibu bisa jelas bagaimana maksud Atika. Ini bukan. Oke. Benar atau salah? Yang Iya. lainnya? Benar apa salah? Ayo, bagaimana Bu Erliza? Benar atau salah yang disampaikan Ibu. oleh Atika? Benar, Ibu. Benar. Nah, Ibu tanya lagi sama satu orang. Gusti, apakah benar yang disampaikan Atika kalau garis vertikal itu seperti ini? Seperti garis vertikal tunjuk jari, Bu. Oke, tunjuk jari. Nah, yang benar itu Gusti ya. Jadi Atika, silakan dilihat lagi atau diingat kembali kalau misalnya vertikal itu seperti kita mengangkat tangan atau mengangkat jari kita. Sedangkan horizontal seperti yang disampaikan Vera itu seperti merentangkan tangan. Gitu. Kelompok 1 udah sampai langkah berapa?
Langkah 4, Bu. Sudah langkah 4. Nah, membuat skala 5 cm pada penggaris. Oke. Kelompok 2 udah sampai mana membuat diagramnya? Erliza, Vera, dan Melisa sudah sampai mana membuat diagramnya? Sudah langkah keberapa? Ibu boleh lihat lagi ceritanya, Bu. Oke, Ibu akan tampilkan kembali ceritanya. Udah lama, Pak. Salah kelompok 2 sampai mana membuat diagramnya? Kelompok 2, Bu Vera sampai mana membuat diagramnya? Baru menulis hari, Bu, di diagramnya. Oke, berarti sudah membuat garis horizontalnya. Kelompok 3, Gusti, Royhan, Nurlaili, dan Atika sudah sampai langkah berapa membuat diagramnya? Langkah 6, Bu. Wow, lebih maju ya. Sudah lebih duluan daripada kelompok lain sampai langkah 6. Nah, jangan lupa kalian gunakan jarum madingnya untuk menusuk titik yang sudah kalian buat. Dari kelompok 1, 2, dan 3, apakah ada kendala? Waktunya membuat diagram tinggal 5 menit lagi. Jadi yang belum selesai, ayo segera selesaikan. Semua kelompok atau kelompok harus segera menyelesaikan diagram kalian hari ini. Nah, jangan lupa hias dengan semenarik mungkin agar diagramnya juga menarik untuk dilihat. Gunakan krayon atau pensil warna yang sudah kalian bawa pada hari ini. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Selesai, Bu. Sudah, Bu. Karena semua sudah selesai, seperti yang Ibu katakan, setiap anggota kelompok harus berhati ke depan membawa hasil kerjanya pada hari ini. Ya, kelompok 1. Kalian terlebih dahulu kelompok 1. Ya, inilah hasil diagramnya. Langkahnya sesuai dengan LPD. Langkah pertama, apa yang kamu lakukan? Pertama, memahami data tabel yang sudah dibuat. Kemudian, menuliskan judul diagram garis. Terus, membuat garis horizontal dan garis vertikal. Membuat nama dan skala 5 cm pada garis. Memberikan titik-titik sesuai data. Tusuk titik dengan paku mading dan menghubungkan setiap titik yang sudah dibuat dengan benang. Kemudian yang terakhir, kami menghias diagram agar terlihat lebih menarik. Oke, tepuk tangan dulu untuk hasil kelompok 1. Nah, di sini Ibu lihat
diagramnya sudah benar dan skala pada yang skala diagram sudah benar. Jadi kalian dapat menggunakan penggaris juga sudah benar. Dan Ibu juga sudah melihat bahwa kelompok 1 sudah membuat diagramnya jadi lebih menarik. Oke, baik, karena 4 kelompok sudah maju, kita apresiasi dulu kerja anak-anak Ibu hari ini dengan tepuk tangan. Nah, karena sudah bekerja sama, akan Ibu umumkan kelompok terbaik dari kerjasama dan tampil lagi dalam membuat diagram tersebut. Kita bertanya atau belajar dengan ada vokasi. Nah, baiklah, karena sudah selesai membuat diagram tersebut, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, dari Bu Erlita, karena sudah disampaikan bagaimana cara mendiagram. Nah, sekarang Ibu tanya bagaimana diagram tersebut dan bagaimana informasi yang terdapat di diagram. Nah, LKPD juga sudah Ibu sampaikan. Ada data yang terbanyak, kemudian kedua data Terendah. atau paling sedikit. Kemudian dari diagram apalagi yang akan kita dapatkan informasinya? Apalagi yang akan kita dapatkan dari informasi dari diagram? Dan mengalami penurunan. Oke, benar, mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Apalagi yang akan kita peroleh dari diagram garis? Ayo, sisa 2 lagi. Apalagi yang akan kita dapatkan kalau kita membaca atau memahami diagram garis? Tadi udah kenaikan, jumlah terbanyak tersedikit, mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, selanjutnya adanya selisih data. Terakhir adalah lawan dari kata selisih. Ayo, apa anak Ibu lawan dari kata selisih? Atau lawan dari kata kurang? Tambah. Tambah, iya. Nah, kata lain dari tambah adalah jumlah. Nah, itu yang telah kalian pelajari untuk hari ini. Berikutnya, kalian diberikan 2 soal untuk menutup pelajaran hari ini karena Ibu harus mengetahui anak Ibu sudah mengerti atau belum, atau mencapai tujuannya atau belum untuk hari ini. Nah, silahkan kerjakan soal yang diberikan selama 10 menit. Kerjakannya masing-masing ya, karena tadi sudah diskusi, maka sekarang kerjakan secara mandiri. Oke, soal pertama Ibu meminta kalian membuat diagram garis dari data yang sudah Ibu berikan. Kedua, Ibu meminta kalian menulis informasi apa saja yang diketahui dari diagram yang sudah Ibu sediakan.
Apakah ada yang masih bingung? Baik, Bu. Nah, Ibu sudah siapkan garis horizontal dan vertikalnya. Kalian hanya perlu menulis atau melengkapi diagram tersebut sesuai data yang telah Ibu berikan. Oke, waktunya sisa 2 menit. Kalian harus menyelesaikan 2 soal tersebut. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan kerjaannya di depan kelas atau di meja Ibu. Sudah selesai, Bu. Oke, sudah selesai. Yang terakhir, Bu Erika, ayo segera selesaikan. Jangan lupa tulis. Sebentar lagi selesai. Oke, sebentar lagi selesai. Nah, baiklah, karena sudah semua mengumpulkan tugas tersebut, maka akan Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Dan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, kalian sudah dapat membuat diagram garis dan dapat membaca informasi dari diagram garis tersebut. Nah, atau mengembangkan diri atau memahami lagi di rumah masing-masing, dan Ibu harapkan kalian belajar kembali, mengulang kembali apa yang kita pelajari hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dan kembali dipimpin oleh ketua kelas Atika. Silakan pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Iya, Ibu. Teman-teman siap, Red? Doa mulai. Doa mulai. Oke, selesai. Terima kasih Atika. Ibu harapkan kalian sehat-sehat saja. Depannya kita semua sehat dan belajar kembali besok lengkap di sini. Ibu tutup pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.